Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memerangi syaitan. Fattakhizuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Tapi kita malah menjadikannya sebagai teman. Syaitan itu lain di lidah, lain di mulut. Dia menipu, dia menghasut. Maka sifat sombong melahirkan hasud. Menghasut supaya orang berselisih, menghasut supaya orang saling membenci, menghasut supaya orang kemudian berbeda satu sama lain. Ini adalah sifat syaitania. Walaupun dia berjubah, walaupun dia berkopiah, walaupun dia berpenampilan seperti wali Allah, dia bukanlah wali Allah. Di belakang dia adalah iblis. Hati-hati, hati-hati. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Iblis sangat mengerti apa yang kita buat. Karena iblis sudah ribuan tahun di surga. Dia mengerti semua amal malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dia mengerti semua amal malaikat. Maka dia pernah diangkat jadi malaikat. Jangan tertipu dengan zikir-zikir kita. Zikir kita belum tentu menyelamatkan jika akidahnya tidak sahih, jika husnuzonnya tidak ada. Ada karakter yang keempat, karakter malaikat. Malaikat itu Nabi kabarkan ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, zikir apakah yang afdal? Nabi menjawab dengan berbagai redaksi. Ini redaksi yang paling menarik. Qulu subhanallah wa bihamdi. Bacalah subhanallah wa bihamdi. Inilah yang dibaca malaikat-malaikat yang tinggal di langit. Maka siapa saja yang berzikir, dia sedang menghidupkan karakter malaikat. Tapi hati-hati, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Kalau terlalu banyak mengasuh, mengambil nutrisi malaikat, nanti lupa sama istri, lupa sama anak, lupa makan, lupa kerja. Itulah yang terjadi pada orang yang jos zikir. Kalau tadi jos tashkil, jos bayar. Kalau ini jos zikir, ya zikir. Ini yang terjadi pada orang thariqat yang kemudian dia lupa kepada istrinya, lupa kepada dirinya. Dia asik cuma dengan makanan rohaninya, makanan malaikatnya. Zikir, 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 zikir. Paham maksudnya? Ini versi Imam Ghazali. Ada versi yang lain, versi Nur Muhammad. Di dalam diri manusia ada sisi Nur. Nur ini yang akan menyatukan semua yang lain, yang akan membuat yang tadi menjadi insan yang kamil, insan yang proporsional. Dia tahu kapan saat zikir, kapan saat dakwah, kapan saat tashkil, kapan saat bayan, kapan jaulah, kapan khuruj, kapan dukul. Dukul ada ya? Dukul yang sudah menikah. Baik, Bapak saudara yang makan Allah, Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyan. Setiap saat beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apakah beliau ingat? Aisyah tidak mengatakan Nabi setiap saat baca nama Allah, bukan. Tapi qalbunya senantiasa merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhnya selalu merasa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana ma'ahu idza dzakar. Jika hambaku sebut-sebutlah, ingat-ingat aku selalu bersamanya. Sebenarnya Allah selalu bersama kita. Kita yang tidak sadar bahwa Dia bersama kita. Maka kapankah orang disebut berzikir jika dia sadar Allah bersamanya? Itulah zikir yang tinggi. Ini yang disebut zikir ma'iyah, zikir kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ayat fazkuruni azkurkum? Ingatlah aku ingat engkau. Apakah kita lebih dahulu ingat Allah lalu Allah ingat kita? Betapa tidak sopannya hamba yang baru dicipta merasa lebih dahulu mengingat Allah yang mencipta. Allah itu qadim, lebih awal. Dia telah tetapkan dia ingat kita atau tidak. Sekali Allah ingat kita, dia ingat kita selama-lamanya. Tapi jika sekali kita ingat Allah, mungkin kita lupa lagi selama-lamanya. Itulah perbedaannya. Maka kapan saat Allah ingat kita? Saat kita mengingatnya. Maka sebutlah nama Allah. Sebenarnya sebelum kita sebut namanya, Dia telah menyebut-nyebut nama kita. Itulah makna hadis qudsi.
Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Siapa yang sebut-sebut nama aku di kelompok, di keramaian, aku akan sebut dia di keramaian yang lebih baik dari mereka, yaitu keramaian malaikat, atau keramaian aulia, atau keramaian syuhada, atau keramaian para anbiya. Dalam hadis tidak sebutkan itu para malaikat. Berarti bisa jadi nabi, wali. Ada zikir tapi tidak menyebut. Namanya zikrul mahabbah, zikir cinta. Zikir cinta dimulai dari kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis tapi perkataan Yahya bin Mu'adz al-Razi. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Berkata Imam Ibnu Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, dia akan kenal yang membolak-balik kalbunya. Seberapa jauh kita kenal kalbu, sejauh itulah kita kenal yang membolak-balik kalbu. Kalbu kita berubah-ubah setiap saat, benar tak? Hari ini soleh, pulang-pulang buka handphone belum tentu lagi soleh. Jujur saja kepada Allah bahwa kita ini makhluk yang paling munafik. Lain di depan, lain di doa. Di depan kita tunjukkan semua kesolehan, karena manusia melihat kesolehan. Tapi ketika kita berdua hanya dengan Allah, kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Orang munafik itu merasa tidak munafik, tapi orang mukmin merasa dirinya setiap hari munafik. Karena dia merasa matanya tidak selamat setiap saat, telinganya tidak selamat setiap saat, tangan kakinya kemaluannya, hasratnya tidak selamat setiap saat. Kita berperang dengan diri sendiri lebih berat daripada berperang dengan syaitan. Syaitan itu cuma provokator. Dia lemah, kata-katanya lembut, tapi sangat menipu. Semuanya kalah dengan dirinya, bukan dengan syaitan. Maka jika kita kalah, jangan salahkan syaitan. Ikutilah baginda Nabi Adam. Ketika dia terusir dari surga, dia katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, yang salah bukan iblis, yang salah Adam. Jika terjadi perpecahan, jika terjadi kerusakan, jangan katakan si fulan, Anda telah menjadi pewaris iblis. Yang berpecah itu iblis. Yang suka menghasut itu iblis. Yang suka menyalah-nyalahkan itu iblis. Ini namanya karakter iblis kita. Iblislah yang pertama merasakan kami yang lebih berhak. Iblislah yang pertama mengatakan ana khairun minhu, kami lebih baik. Iblislah yang pertama hasad kepada Adam. Iblislah yang pertama merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka kita duduk begini, mohon maaf jika saya lebih tinggi duduknya, bukan berarti saya lebih mulia dari antum semua. Allah yang lebih tahu isi kalbu kita semua. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, Nabi SAW mengatakan, wadidtu, aku rindu, an ara ikhwani, untuk melihat saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani man amana bi wa lam yarani. Sahabatku adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepada. Semoga kita termasuk daftar ikhwan Rasulullah.